Selamat datang di PJA TV dalam channel Kopi Riki. Tokoh pilihan kali ini datang dari Cianjur Selatan, yang notabene dia merupakan aktivis. Saya perkenalkan Pak Agus Setiawan. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin Pak Agus ini memperkenalkan diri dulu, dari aliansi apa. Silakan Pak Agus. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sinangbarang, Kabupaten Cianjur. Aliansi? Saya adalah Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Desa Muara Cikadu, yang mana dalam kesempatan sore hari ini saya mewakili teman-teman dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Muara Cikadu. Dari Kecamatan Sinangbarang ya? Sinangbarang, ya betul. Nah, perlu kami sampaikan kepada pemirsa, belakangan ini, terutama 2 hari yang lalu kurang lebih, itu publik dihebohkan dengan pernyataan Komisioner KPK Alexander Marwata bahwa kepala desa yang korupsi itu bisa mengembalikan uangnya. Tentu pernyataan ini menimbulkan kontroversi karena seperti kita tahu korupsi ini merupakan extraordinary crime. Nah, apa yang diusung oleh teman-teman aliansi ini kira-kira menyoroti soal itu. Nah, kita ingin bertanya dari awal, Pak Agus. Ya, Pak. Bagaimana ceritanya teman-teman sampai kemudian membentuk aliansi yang notabene itu menyoroti tentang kinerja kepala desa? Bagaimana ceritanya dulu? Kalau berbicara tentang Aliansi Peduli Desa Muara Cikadu, sebetulnya bukan cerita awal, bukan cerita sekarang adanya bukan program wabah virus corona, yang mana virus corona tersebut sampai saat ini masih ada. Dengan adanya virus corona tersebut, pemerintah pusat, yang mana presiden sekalipun menyatakan bahwa mengadakan berbagai macam bantuan terhadap masyarakat, terutama yang saya tahu yang berada di Desa Muara Cikadu. Yang saya tahu dari mulai bantuan baik BLTDD, Banpro, BST dan lain sebagainya. Terbentuknya, dari tadi saya bicara, bukan berarti Aliansi Peduli Masyarakat Desa Muara Cikadu muncul begitu saja, bukan. Dari dulu pun udah ada sebelum ini. Jadi murni ini tidak dilandasi kepentingan politik? Oh, tidak ada. Tidak ada? Tidak ini ada. aspirasi masyarakat? Aspirasi masyarakat. Nah, sekarang kita konkretkan Pak Agus, bahwa kemudian aliansi itu bergerak menganalisa terhadap soal-soal yang menyangkut bantuan pemerintah. Betul. Kalau saya cermati berarti ada bantuan yang diduga lah. Betul. Terjadi penyimpangan, kurang Betul. lebih begitu? Iya, betul. Apa saja bentuk penyimpangannya Pak? Begini, ini rekan-rekan aliansi, termasuk saya sebagai ketua, ikut turun andil ke lapangan mencari kebenaran kasakusuk diduga adanya rekayasa dan penggelapan dana bansos yang mana diduga diselewengkan oleh aparat Desa Muara Cikadu. Nah, setelah itu saya cross check ke masing-masing. Kebetulan kan kalau bicara lebih jauh, saya beraktivis di desa itu bukan hanya 1 atau 2 tahun, tapi udah lama sekali. Ya. Jadi bukan berarti mengawasi setiap kinerja dari kepala desa. Hanya saya sendirilah yang mewakili rekan-rekan punya keinginan dalam hati nurani saya. Bukan berarti kita menganggap kita benar, yang lain salah, bukan. Yeah. Hanya kita punya kewajiban mengawasi ketika pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ataupun kabupaten menggelontorkan dana, kami beserta rekan-rekan mengawasi supaya itu tepat sasaran. Dan kejadiannya di lapangan banyak ditemukan penyimpangan. Betul. Kemudian bahan-bahan itu dikumpulkan. Betul. Ada banyak penyimpangan berarti? Banyak. Nah, pemirsa perlu kita ketahui
bahwa aliansi ini kemudian mengadukan persoalan dugaan tadi ya, dugaan rekayasa dan penggelapan dana bantuan ini kedua instansi penegak hukum. Pertama Kejaksaan, Betul. kedua ke Polres Cianjur. Polres Nah, Cianjur. kita hormati proses hukum yang sedang Kita berjalan. hormati itu. Nah, tapi kita ingin menggali lebih banyak kemudian apa yang terjadi di lapangan. Misalnya begini, bagus. Bahwa Muara Cikadu sampai detik ini masih tertinggal pembangunannya. Jelas tertinggal. Pada saat pembangunan masih tertinggal, ternyata di lapangan masih ada bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Betul. Itu yang membuat prihatin. Iya, betul. Apa yang kemudian dirasakan masyarakat? Yang dirasakan oleh masyarakat, terutama kaitan dengan bantuan yang berupa uang itu sangat penting sekali. Misalnya contoh begini. Setahu saya, bantuan pemerintah, baik dari BLTDD, BST, bantuan provinsi dan yang lain sebagainya, itu banyak sekali. Bahkan bantuan kalau tidak salah dari 2020 sampai 2021, itu kan bertahap. Dari tahap 1 sampai tahap sekian. Bahkan program pemerintah, bantuan dana COVID tersebut yang dialokasikan dari dana desa dan dari Kementerian Sosial, itu banyak sekali. Contoh, kalau penerima manfaat yang bisa disebut KPM, kan bervariasi Pak. Iya. Dari mulai 600.000, ada yang 300.000. Nah, kejadian yang kami amati di lapangan khusus di Desa Muara Cikadu, justru bukan indikasi lagi ini, bukan dugaan lagi, ini udah jelas rekayasa. Soal penerima bantuannya. Misalnya seharusnya si A, kemudian dialihkan ke si B. Betul. Begitu. Betul. Terus dari situ terjadi, misalnya ada pemotongan. Betul. Dan itu mengalir kemana? Ke desa, ke kepala desa atau kemana? Aliran dananya. Nah, begini, setelah kami beserta rekan-rekan mengamati terjadinya ketimpangan di Desa Muara Cikadu dan mendapatkan informasi bahwa di Desa Muara Cikadu itu mendirikan asosiasi rukun RT dan RW. ARWT. Nah, apa yang kami sebagai aliansi keberatan, kalau tidak salah di Desa Muara Cikadu itu terjumlah ada 173 KPM. Keluarga penerima manfaat yang tadi saya katakan. Nah, contoh misalkan tahap 1 si A dapat, si B tidak dapat. Kenapa? Saya paham bersama rekan-rekan, dikarenakan masyarakat di Desa Muara sangat banyak sekali. Ya, tidak mungkin lah sedikit itu lah. Ya, kemudian yang terdaftar di KPM hanya 173. Pasti yang lain belum kedapatan. Betul. Contoh misalkan tahap 1, si A dapat. Kemudian tahap kedua si B tidak dapat. Itu bisa dimengerti. Mungkin ada pengalihan dari si A ke si B. Dengan tujuan untuk pemerataan. Dan tahap-tahap berikutnya. Itu kami sebagai aliansi tidak mempermasalahkan itu. Yang jadi tidak masalah? Yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan oleh kami rekan-rekan aliansi, ada dugaan ini hasil apa namanya? Rekayasa. Hasil rekayasa, dan kami udah cross check ke lapangan, ternyata ada temuan, ada pemindahan dari KPM yang terdapat ke RT, ke Kadus, ke perangkat desa ya. Ke RT, ke RW, ke Kadus, bahkan ke staf desa, bahkan ada temuan anak yang PKL-an di desa juga ikut mencairkan. Oh, yang seharusnya bukan dia keluarganya, maksudnya begitu? Begitu, betul. Oh, jadi misalnya dana untuk KPMA tapi dicairkan oleh pihak lain yang notabene itu bukan keluarga KPMA. Bukan. Itu ditemukan oleh teman-teman. Dan itu saksi-saksi divideokan katanya. Udah banyak, videonya udah banyak. Udah disampaikan ke penegak hukum juga. Udah. Kesaksian ada. Udah ada. Nah, itu teman-teman mengumpulkan data itu cukup lama dong ya. Prosesnya lama sekali ya. Kalau terhitung dari mulai sampai saat ini mungkin udah lebih dari 1 tahun. 1 tahun prosesnya. 1 tahun proses. Bukan waktu sedikit. Bagus itu kan teman-teman kalau bisa kita gambarkan ya, di selatan itu kan misalnya perekonomian sulit. Itu bagaimana teman-teman punya tenaga yang cukup kuat untuk menggali informasi itu dari mana itu bisa berhimpun seperti itu? Begini Pak ya. Kalau berbicara untuk penghimpunan data.
kami semua relawan. Jadi sekuat tenaga, aliansi ini bukan orang berduit. Bukan orang berduit bukan orang berduit, terus terang aja. Bukan orang berduit. Susah payah juga. Susah payah juga. Hanya kita ingin bahwa di negara Republik kita yang kita cintai ini ada aturan hukum. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, tentunya harus diadili dong. Harus diadili ya. Jelas. Jadi tidak setuju kalau misalnya cukup dengan mengembalikan uang. Oh, tidak setuju. Kalau seandainya hukum bisa dikembalikan dengan uang, saya pun bisa melakukan pelanggaran hukum. Ya. Bisa dikarenakan hukum bisa dibayar dengan uang. Ya. Itu yang saya sebagai ketua aliansi dan mewakili. Jadi modalnya itu iuran lah ya. Iuran di teman-teman sendiri. Iuran teman-teman sendiri. Dari donatur mungkin yang punya keprihatinan yang sama. Iya, gitu ada. Ya. Ada. Itu hanya demi sebuah kepentingan masyarakat ya. Betul. Paling tidak itu. Betul. Nah, ini pernah disampaikan ke BPD. BPD waktu seiring bergulirnya waktu, BPD kan badan pengawas desa. Kalau di pemerintah pusat mungkin DPR ya. Ya. Nah, Terus? Di situ kami rekan-rekan aliansi mengadakan musyawarah bersama bahwa langkah pertama untuk demi memperjelas permasalahan ini, BPD harus kita panggil. Nah, BPD pernah kita panggil semua anggota BPD, berikut ketua BPD pun sudah melakukan komunikasi. Melakukan komunikasi. Apa yang terjadi setelah komunikasi dengan BPD? Nah, setelah komunikasi dengan BPD ketika kami aliansi melihatkan berbagai macam bukti baik, bukti foto ataupun bukti video yang kami miliki, justru kami pertanyakan, ini BPD tahu gak permasalahan ini? Ada yang bilang tahu dari anggota, ada dari ketua tidak tahu. Kok BPD gak tahu? Bagaimana sih? Kan BPD itu sebagai badan pengawas, yang mana dalam salah satu pokok tugasnya mengawasi dari kinerja kepala desa dan anak buahnya dan stafnya. Ketika RT mencairkan dana, setiap bulan mencairkan dana, masa BPD tidak? Jadi pengawasannya lemah. Bukan lemah sekali, mungkin itu bisa dikatakan tidak. Oh, tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan. Sehingga si Pak Kades ini leluasa gitu ya. Iya, leluasa untuk melakukan tindakannya yang dianggap merugikan rakyat. Betul. Tadi kan gitu. Betul. Sehingga bisa dibilang masyarakat ini kecewa, kemudian diwakili oleh teman-teman aliansi. Betul. Begitu kan, kekecewaan itu kan. Nah, Pak Agus, ini kan kalau dihitung dari bulan Juli 2020 di Kejaksaan. Betul. Kemudian Agustus bulan Oktober ya di Polres Cianjur. Di Polres Cianjur, betul. Ya, itu kan ada proses yang panjang 2021, 2020, 2021. Itu luar biasa melelahkan sekali. Wah, sangat melelahkan. Sangat melelahkan, tapi teman-teman masih tetap berjuang ya. Oh, kami sebagai aktivis ya. Aktivis mungkin di sini tantangannya. Yeah. Ketika proses dugaan ada tindakan pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepala desa dan maka di sini pula semakin terpacu adrenalin kami sebagai aliansi. Sejauh mana ini penegakan hukum untuk si tersangka yang diduga tersangka itu. Maaf, misalnya kalau kepala desa sendiri sudah memanggil teman-teman aliansi belum? Kepala desanya? Belum ya? Belum sama sekali. Janji BPD pun waktu kita ngobrol dengan aliansi, kata BPD mau secepatnya memanggil kepala desa untuk mengkonfirmasi tentang kasus ini. Tapi sampai detik ini hasilnya tidak ada. Baik dari BPD maupun dari pemerintah desa. Dari siapapun ke aliansi memberikan keterangan ataupun mengklarifikasi tentang dugaan kasus pidana korupsi. Tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada. Pak Agus, gini, kalau saya membayangkan kalau di desa itu kan pasti ruang lingkupnya berdekatan ya. Beda misalnya dengan kabupaten gitu ya. Betul. Artinya pasti Pak Agus sering berpapasan dengan mereka-mereka yang tadi dicurigai oleh teman-teman sebagai pelaku yang diduga melakukan dugaan tadi, penyelewengan tadi. Pasti kan sering berpapasan gitu? Sering sekali. Sering, apa kira-kira itu? Bagaimana itu reaksinya kalau berpapasan itu? Bahkan kalau saya boleh jujur ya dalam hal ini. Terus terang hampir seluruh perangkat desa yang ada di Desa Muara Cikadu itu
bisa dikatakan teman, Saudara kan ya. saudara, bahkan lebih dari kenal. Bahkan ada salah satu kaur Esra ya, Mhm. saya pernah chat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Iya, iya. Malah tidak mau jawab sama sekali. Ketakutan mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan ketakutan. Heeh. Saya telepon pun Nggak tidak diangkat. pernah diangkat. Padahal saya ini sudah kenal sama dia itu udah cukup lama. Tapi karena alasan itu takut mungkin ya, atau Mungkin, apalah, mungkin itu saya tidak tahu itu. sehingga akhirnya dia tidak menjawab. Betul. Tapi kalau bertemu di jalan barangkali gimana itu? Biasa saja. Biasa aja Biasa ketemu saja di nyapa jalan. dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan kalau di antara teman-teman aliansi ini katanya berasal dari 28 kampung Mohon. yang ada di Muara Cikadu itu Iya. berpapasan atau bertemu secara tidak sengaja. Itu bagaimana itu responnya? Kan orang itu kan di desa lah gitu. Gimana? Justru begini Pak, yang saya khawatirkan begini. Walaupun belum ada pertanyaan ke arah sana ya. Ya, ya, gimana? Dengan lamanya kasus ini bergulir. Betul. Dari mulai 2020 kan udah masuk ranah kejaksaan. Bahkan saya pun ke kantor kejaksaan bukan 1-2 kali. Sering ya, Sering. bolak-balik ya. Bolak-balik. Terus sekarang dari mulai Agustus 2021 saya sendiri pernah menerima panggilan dari penyidik Kapolres Cianjur. Kalau tidak salah di tanggal 27 Agustus 2021. Nah, dikarenakan ada organisasi yang melaporkan tentang adanya dugaan manipulasi data, tindakan pidana korupsi tersebut. Terus artinya apa? Artinya Anda pengen menceritakan dalam rentang waktu yang lama itu ada efek negatif buat masyarakat, maksudnya gitu. Betul. Misalnya begini. Ini kan masyarakat udah terlanjur mengetahui. Sebagian besar ya. Oh, sebagian besar jelas. Bahkan video-video pengakuan RT udah tersebar luas, apalagi di kalangan anggota aliansi. Jadi satu sama lain udah mengetahui bahwa ada terjadi seperti ini di Desa Muara Cikadu. Yang saya khawatirkan, dulu saya mungkin kewajiban ya menghormati institusi penegak hukum, baik kejaksaan ataupun Kapolres. Hanya dalam konteks ini mungkin saya sekarang bisa mengatakan ada sedikit kecewa. Kenapa saya bilang demikian? Hanya rentang waktu bukan sedikit, bukan sebentar ya, tapi sudah lama sekali. Artinya seperti seperti terkesan ya, seperti terkesan tidak serius, kira-kira gitu ya, menggambarkan teman-teman mungkin begitu. Betul. Dalam gambaran teman-teman. Sehingga, gambaran teman-teman mengarahnya emang ke arah. Tapi di antara teman-teman bersabar menunggu proses ini ya. Kan sekarang udah ada IRDA katanya yang datang. Betul. Kalau berbicara sabar, mungkin rekan-rekan aliansi kami pun sangat sabar. Satu dulu dikarenakan adanya pelaturan pemerintah prokes kesehatan, PPKM dan segala macam. Dan kami sebagai aliansi peduli masyarakat Desa Muara Cikadu memberikan kepercayaan sepenuhnya buat penegak hukum ya. Buat penegak hukum, baik itu kejaksaan ataupun Kapolres. Yang mana dalam hal ini itu dialah bagiannya. Nah itu gerbang terakhir mencari keadilan. Betul. Ya. Jadi teman-teman menuntut keadilan hanya kepada penegak hukum. Betul. Sampai kemudian ini masih ditunggu hasilnya. Betul. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Kira-kira kan begitu ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Dan yang saya khawatirkan begini. Kalau seandainya rekan-rekan aliansi tidak menghormati, dikarenakan mungkin itu salah satu kewajiban kita untuk menghormati penegak hukum. Betul. Dikarenakan kita udah melimpahkan ke bagiannya. Akan tetapi kalau seandainya hukum mau ditegakkan bagaimana? Kalau cara penanganan seperti ini. Ya, jadi teman-teman ada kemungkinan mau melakukan semacam aksi jalanan ya mungkin ya. Betul. Kalau misalnya ini hukum tidak ditegakkan, sehingga kemudian itu jadi pilihan terakhir di teman-teman. Iya, kalau seandainya misalkan baik IRDA, baik
instansi kepolisian ataupun kejaksaan. Kan kami aliansi bisa mengatakan ini seolah-olah ada pembiaran terkait kejadian ini. Apakah memang kalau seandainya dimungkinkan, kalau masyarakat yang boleh dikatakan dipimpin ya. Ya. Dikarenakan masyarakat pun sekarang mau akan bergerak sendiri. Dikarenakan saya sebagai ketua aliansi dan rekan-rekan kami yang ada di aliansi selalu sering mendapat pertanyaan dari masyarakat. Oh, dikarenakan masyarakat semacam ada beban moral. Betul, ya, ada betul. beban moral. Ini sampai di mana gitu ya? Ada semacam pastilah ditanya karena teman-teman aliansi ini mewakili kepentingan masyarakat. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin dalam pandangan teman-teman miring lah mungkin ya, sehingga jadi semacam kecemasan juga di teman-teman ya. Karena terus-terusan ditanyai ya. Betul. Jadi lo cukup melelahkan juga ya, Bagus ya. Betul. Bagus, gini, saya ingin bercerita sedikit di luar ini. Jadi tentu kalau saya mengingat Muara Cikadu adalah tentu saya mengingatkan sebuah kenangan lama. Sebenarnya kenangan lama ini. Ya. Jadi saya dulu SMA kelas 3 kalau tidak salah itu berniat pulang kampung karena ibu saya itu orang tuanya di Pinang Barang, di Saganten. Ya. Nah kemudian waktu itu saya berangkat sore. Nah, sore sampai sana malam, Pak. Nah, sampai selatan. Sampai selatan itu karena kemungkinan ini kalau nyampe selatan kan nggak mau. Nah, ini juga karena itu kan waktu itu saya memang lagi jalan sama pacar lah kalau sekarang. Gitu. Lagi muda-mudanya ya. Lagi muda-mudanya. Jadi saya kemudian akhirnya memilih berhenti di Muara Cikadu. Waktu itu nih kemungkinan dari perjalanan ojek itu kan nggak ada karena jam 11 malam itu nyampe ke lapangan Cikaroya kalau tidak saya Cikaroya sekarang itu namanya. Itu kan jaraknya jauh tuh Pak. Saya nggak ngebayangin itu karena kejadiannya udah lama, itu hanya sebuah kenangan aja. Dan itu saya nyampe itu subuh ke rumahnya Pak. Itu jauh sekali jalan kaki itu jalan. Sangat jauh ya. Sangat jauh ya. Saya ngebayangkan situasi waktu itu sampai sekarang ada perubahan nggak? Kalau untuk jalan itu kan mungkin luang lingkupnya bukan luang lingkup desa. Jalan itu. Bukan ya? Bukan. Tapi gitu-gitu aja ya kondisinya ya. Kalau bisa dikatakan mungkin lebih parah sekarang. Oh, lebih parah sekarang ya. Soalnya saya belum menjenguk lagi karena ya malum lah udah putus lah katanya. Jadi tidak bisa berkomunikasi lagi. Saya nggak tahu juga itu kalau sekarang kondisinya seperti apa. Hanya begini Pak Gus. Ini tentu yang harus jadi perhatian di teman-teman aliansi. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Kalau seandainya kami sebagai masyarakat peduli desa tipis. Kalau seandainya harapan sekarang kan tertumpu di Irda, di Kejaksaan dan utamanya itu di Polres. Kalau masih tetap seperti ini, bukan kemungkinan lagi, dikarenakan kami sebagai aliansi peduli desa Muara Cikadu ini sudah berusaha menahan pergerakan daripada masyarakat untuk melaksanakan demo sekalipun ataupun audit. Mungkin kalau misalkan saya ingin melihatkan taring, bahkan saya sendiri yang akan memimpin. Oh gitu. Kalau misalkan masyarakat keinginannya memang seperti itu. Oh iya, ada semacam keinginan kayak gitu ya. Itu sangat Pak Agus kalau boleh tahu sehari-hari Pak Agus aktivitas apa? Karena rambut gondrong, pakai ini apa ini? Kalau sehari-hari saya bertani ya? Bercocok tanam kalau ada sedikit-sedikit bisnis. Ada bisnis ya? Ada. Yang penting kita cari rezeki. Tapi kalau rambut gondrong itu udah lama ya? Oh udah lama. Udah lama sekali nih. Bukan karena faktor jadi aktivis bukan. Kalau jadi aktivis saya juga dulu berambut gondrong. Rambut gondrong itu identik biasanya, bukan ya? Bukan. Mungkin ini dari mulai saya remaja sampai sekarang ini ciri khas ya. Mungkin ciri khas. Kayaknya kalau ke sana mudah dikenali ya Pak. Mudah dikenali. Ya. Jadi kalau diciduk aparat
Jangan Bisa. jangan sampai lah ya. Jangan Kita sampai, berharap jangan sampai. ini kan sebuah forum yang namanya forum diskusi itu bertukar Iya. pikiran lah. Semua saya pikir nanti juga ke depannya kalau dari pihak desa ingin tampil di sini, tentu teman-teman hasil aliansi tidak keberatan ya. Tidak. Agar ini menjadi ranah publik, agar masyarakat luas juga mengetahui. Betul. Karena persoalan ini kan menjadi hal yang sekarang menjadi konsumsi publik. Jadi konsumsi. Ya, mau tidak mau kan itu tentu kita menghormati kalau Betul. ada niat baik dari kepala desa Betul. atau perangkat desa untuk hadir di sini ya. Silakan aja ya, gitu ya. Tentu tidak akan kita halangi ya. Tidak. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tahu sebenarnya pendapat teman-teman sendiri lihat kondisi desa saat ini seperti apa? Kalau teman-teman dikarenakan kan aliansi itu tidak pernah putus komunikasi, baik secara telepon ataupun sering ngumpul-ngumpul bersama. Dengan adanya bukan berarti menghilangkan jalan-jalan yang sudah bagus. Hanya jalan yang sudah terbangun sekarang pun kalau kami boleh katakan dan kami pun berbicara berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Bahwa pembangunan itu tidak mungkin bisa dikatakan tidak sesuai konstruksi. Bahkan ada salah satu contoh. Jalan di beton. Betul. Gitu. Ya kan? Betul. Pokoknya di beton, hasilnya setelah berapa lama kemudian seperti apa? Kalau berbicara bukan masalah lama ya. Kalau misalkan 2 minggu dipakai udah hancur itu bahasa udah lama mungkin tidak bertepatan. Tidak tepat. Tidak tepat. Jadi itu baru seminggu 2 minggu udah hancur. Saya bisa membayangkan bagaimana kondisi rumah pribumi di sini masih banyak yang rumah tidak layak. Banyak. Masih ya? Banyak. Oh. Masih banyak. Pembangunan juga jalan rusak banyak. Oh, masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Bukan masih banyak sekali. Bukan berarti kami sebagai aliansi saya lah. Bukan berarti menutupi tidak ada pembangunan. Pembangunan itu banyak. Hanya ini kan ada hanya. Kalau kita cermati setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat di Desa Muara Cikadut, tapi tidak semua. Ya, tapi ada di antaranya yang mungkin saya juga bawa sih alat buktinya. Ya banyak ya itu. Banyak. Ada. Jadi dalam kondisi seperti ini ternyata sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Masih ada praktek-praktek kekeliruan dan itu sedikit banyaknya merugikan masyarakat. Ya, itu yang membuat kemudian prihatin ya di teman-teman aliansi ya gitu. Artinya banyak rumah yang tidak layak. Terus juga banyak masyarakat yang miskin mungkin. Betul. Ya. Bahkan kalau saya misalkan diizinkan bicara di sini tentang pemerataan. Gimana? Berbicara dalam satu kampung aja. Terkait dengan bantuan BLTDD ataupun BST dan lain sebagainya. Bahkan banyak masyarakat yang tidak menerima sama sekali bantuan tersebut. Di sana banyak ya? Banyak. Orang miskin ya? Padahal miskin. Salah pendataan atau apa? Kalau salah pendataan itu kan pendataan sangat gampang sekali. Dari mulai RT ya? Dari mulai RT kan di pemerintah daerah itu kan ada RT dan RW. Kenapa misalkan si A sampai dapat 3-4 kali bantuan? Padahal ada yang lain yang tidak dapat. Sementara yang lain sama sekali tidak pernah mendapatkan. Ada kenapa apa itu? ini? Ya, kenapa itu jawabannya? Kenapa itu jawabannya? Coba teman-teman apa analisa teman-teman? Kalau misalkan analisa saya pribadi dan teman-teman itu kemungkinan yang tidak dikasih diindikasikan tidak memilih. Oh iya. Itulah. Pak tidak menjadi pendukung lah. Tidak gitu menjadi pendukung penguasa sekarang. Saya pikir di podcast ini juga kita ingin menyampaikan ini sama sekali tidak memiliki tendensi politik. Ini murni aspirasi masyarakat, tapi fakta di lapangan ini kita sampaikan. Fakta ini tentu harus menjadi semacam concern lah dari semua pihak. Karena kita tahu Muara Cikadu itu adalah pintu gerbang ya, pintu gerbangnya Kecamatan Sinangbarang. Kecamatan Sinangbarang itu desa kedua. Desa kedua ya, setelah Girimukti. Setelah Girimukti dulu, kemudian baru Muara Cikadu ya. Sampai baru Sagantan yang ada ibu kota kecamatan. Ya, ibu kota karena keluarga saya dulu di situ di Sagantan. Ya. Nah, di Muara Cikadu ini bisa dibilang aktivitas sekarang berjalan normal. Tapi kondisi pemerintahan desanya gimana? Kalau melihat situasi ini kan pasti tidak menarik gitu, kelihatannya tidak
tidak gimana gitu ya, kurang nyaman mungkin itu. Kalau berbicara tentang aparatur Desa Moretikadu, apalagi beberapa bulan ke belakang kan bukan kemunculan ya, kedatangan inspektorat daerah kita di pendopo kecamatan. Dari mulai RT, RW, staf, Panggil ya. kadus, dipanggil semua. Sampai saya malam-malam berserta rekan-rekan, dikarenakan ada sabda Rasulullah SAW melihat itu lebih baik daripada mendengar. Kepenasaran datang ke sekitaran pendopo, betul. Memang aparatur Desa Moretikadu dari mulai RT, RW, kadus dan yang lainnya termasuk kader PKK dan kader Posyandu pun ikut hadir di sana. Dalam rangka mungkin diperiksa oleh Irdal. Hanya yang jadi pembicaraan dari rekan-rekan aliansi. Dikarenakan saya juga kan banyak keterangan-keterangan yang digali dari RT. Jadi dari hasil pemeriksaan Irda itu pasti ada efek lah, bagus. Ada efek. Bahkan kalau misalkan melihat kenyamanan pemerintahan Desa Moretikadu itu sampai yang saya lihat ini sekarang sedang tidak harmonis lah kalau tidak harmonis. Iya. Jangan sampai berkelanjutan ya. Iya, jangan sampai. Ini ada kesan tidak harmonis ya, karena setidaknya semua diperiksa itu ya. Betul. Ada banyak orang yang diperiksa, orang-orang yang terdekat, mungkin saudara Pak Agus juga ada di situ. Ada. Diperiksa ya. Ada yang diperiksa. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi pemirsa tentu dari kejadian ini kita ingin memetik sebuah hikmah bahwa ternyata desa yang berada di pelosok sana juga ternyata masih memiliki motivasi sikap kritis lah, bahwa jika terjadi penyimpangan kenapa tidak kan untuk dilakukan koreksi, kira gitu ya. Sehingga bagaimanapun ini semua terpulang kepada masyarakat atau kepada publik bahwa Pak Agus ini tidak memiliki tendensi pribadi atau kebencian pribadi, ini murni demi kebaikan bersama. Itu saja mungkin yang disampaikan di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.